Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Maulana dari kelompok 2 sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan tentang reologi. Jadi, reologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran dan deformasi atau perubahan bentuk materi, baik zat cair maupun zat padat. Lalu di bawah pengaruh gaya eksternal seperti tekanan atau tegangan, dengan kata lain, reologi mengkaji bagaimana suatu materi berperilaku ketika diberikan gaya, termasuk kemampuannya untuk mengalirkan atau berubah bentuk. Lalu apa sih tujuan reologi itu? Jadi, tujuan reologi itu adalah mengetahui perilaku fisik, sediaan cair dan semi-solid, lalu menyesuaikan formulasi dan proses manufaktur. Lalu yang terakhir adalah menjamin kualitas, stabilitas, dan efektivitas produk. Lalu reologi juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama industri makanan untuk memahami dan mengontrol konsistensi produk seperti saus, coklat, dan produk susu. Lalu ada yang kedua yaitu industri farmasi. Untuk di industri farmasi ini berguna untuk formulasi obat dalam bentuk suspensi, emulsi, dan sediaan semi padat. Lalu ada juga industri kosmetik, yaitu untuk pengembangan produk seperti krim, lotion, dan pasta gigi. Lalu ada industri material untuk memahami perilaku material, konstruksi cat, dan bahan lainnya. Lalu ada juga bidang medis untuk mempelajari aliran darah dan sifat cairan tubuh lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis aliran atau flow behavior. Jenis aliran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aliran Newtonian. Aliran Newtonian adalah jenis aliran fluida di mana tegangan geser atau gaya persatuan luas yang bekerja pada fluida berbanding lurus secara linear dengan gradien kecepatan atau perubahan kecepatan fluida terhadap jarak. Contohnya air dan etanol. Lalu aliran yang kedua adalah non-Newtonian. Tipe aliran ini merupakan kebalikan dari aliran Newton, di mana pada aliran ini dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi atau tekanan agar bisa mengalir. Bila tidak diberi tekanan, maka sediaan ini tidak akan mengalir. Contohnya pasta gigi, krim, dan suspensi. Yang selanjutnya ada hubungan reologi dan viskositas. Reologi dan viskositas adalah dua konsep yang berkaitan erat dalam studi tentang perilaku aliran dan deformasi zat. Reologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara gaya, deformasi, dan waktu pada suatu materi. Sementara viskositas adalah ukuran resistensi suatu fluida terhadap aliran. Viskositas adalah salah satu aspek yang dipelajari dalam reologi, khususnya untuk fluida. Viskositas adalah salah satu aspek penting yang dipelajari dalam reologi, terutama untuk fluida. Reologi juga mencakup studi tentang bagaimana viskositas berubah seiring dengan perubahan kondisi seperti suhu dan tekanan. Dengan memahami reologi dan viskositas, kita dapat memprediksi bagaimana suatu materi akan berperilaku dalam berbagai kondisi yang penting dalam berbagai aplikasi industri. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Hilwa. Selanjutnya ada fisikometer. Viskositas pada suatu cairan dapat diukur dengan fisikometer. Ada beberapa jenis fisikometer yang dapat digunakan dalam pengukuran viskositas, yaitu yang pertama ada fisikometer Oswald, yaitu kapiler. Viskositas cairan dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk lewat di antara dua tanda ketika cairan mengalir akibat gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal. Yang kedua itu ada fisikometer Hoover atau bola jatuh. Berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan dalam maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat, gaya Archimedes. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang akan ditentukan. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga resiprokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis viskositas. Viskositas ada terbagi dua, satu viskositas dinamis atau dinamik
viscosity. Viskositas dinamis adalah ukuran resistensi internal fluida terhadap aliran. Aliran ini adalah sifat fluida yang menunjukkan seberapa kuat molekul-molekul fluida tersebut saling menempel dan melawan gerakan relatif antar lapisan fluida. Ada viskositas kinematik atau kinematic viscosity. Viskositas kinematik adalah perbandingan antara viskositas dinamis dengan massa jenis fluida. Viskositas kinematik mengukur bagaimana fluida merespon gaya gravitasi dalam hal aliran. Sampaikan kesimpulannya. Reologi dan viskositas adalah dua konsep yang saling terkait dalam studi perilaku, aliran, dan deformasi materi. Viskositas adalah salah satu sifat yang dipelajari dalam reologi dan pemahaman tentang keduanya penting untuk berbagai aplikasi industri. Segitu saja presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurangnya mohon maaf karena kami dalam tahap belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.